Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek kehadirannya dulu ya. Coba dicek kanan kirinya ada yang nggak hadir nggak? Ada, Bu. Siapa? Bapak tidak. Sama siapa? Udah. Ada. Kenapa? Izin. Iya. Kak, hari ini udah makan belum? Belum. Nanti makan ya. Ya, Bu. Kapan-kapan. Oke, biar lebih semangat ibu punya es breaking. Minta tolong berdiri ya. Kamu semangat, 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 iya. Semangat, semangat, iya. Gimana? Apa? Apa? Tinggal satu buat memimpin. Baru. Semangat, 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 iya. Semangat, semangat, iya. Oke, terima kasih Bang dan teman-teman. Oke, kita lanjut pembelajaran hari ini ya. Kita ulas kemarin sudah membahas apa? Khalifah Abu Bakar. Siapa Khalifah Abu Bakar itu? Khalifah pertama yang diberi gelar Asyidin. Artinya jujur. Oke, udah pada pinter-pinter ya. Oke, kali ini kita masih mengenai Khalifah Asyidin. Dengan tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa mengetahui biografinya Umar bin Khattab dan menjelaskan dan membuat infografis mengenai proses dan strategi Khalifah Umar bin Khattab. Nah, selanjutnya siapa itu Khalifah Rasyidin? Para pemimpin yang mendapat ya, para pemimpin setelah masanya Nabi. Sebutkan siapa saja Khalifah Rasyidin itu? Abu Bakar. Benar. Khalifah Umar bin Khattab itu khalifah keberapa? Berarti tadi malam udah pada belajar ini ya, sampai jam berapa? Jam 12. Oke, hari ini kita mau nonton dulu ya. Nah, dari video yang sudah kita lihat tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, beliau itu sangat membenci Islam. Nah, setelah mendengar bacaan dari adiknya yaitu Umar bin Khattab bersama suaminya. Nah, dari lantunan ayat yang dibacakan adiknya itu dan suaminya, dari hati Umar itu bergetar setelah mendengar bacaan Quran surat Al-Taha dari adiknya Fatimah bin Khattab. Lalu yang awalnya tadi Umar itu ingin membunuh Nabi Muhammad, tapi sekarang berbeda. Umar pergi ke rumah Nabi Muhammad untuk menyatakan syahadat, untuk menyatakan bahwa beliau akan masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, Umar itu mempunyai tekad yang sangat tinggi untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama
agama Islam. Bahkan Umar itu memberikan usulan kepada Nabi Muhammad bahwa kita harus berdakwah secara terang-terangan. Kemudian mendapat julukan Al-Faruq. Apa artinya Al-Faruq? Ya, berbeda. Nah, tak bagi dulu menjadi 3 ya. 1, 2, belakang jadi 3 ya. Nah, Ibu kasih itu untuk membuat infografis dari media teknologi ya. Bisa membuka HP-nya. Ibu kasih waktu 30 menit ya. Ya. Siapa yang mau mempresentasikan? Lanis. Maju, Mbak. Yang pertama yaitu ada strategi dari Umar bin Khattab, yaitu yang pertama mengatur keamanan negara. Dalam hal ini Umar mendirikan pusat-pusat kemiliteran di beberapa kota seperti Madinah, Kufah, terus Mesir. Itu. Ya. Terima kasih kepada Mbak Anis dan kelompok 1. Dan terima kasih kepada semuanya. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, ada permainan buat evaluasi kalian. Ini apa? Tahu nggak? Dadu. Nah, dadu ini kalian pernah main ular tangga? Ini sebagai apa ya itu? Yang buat main itu ya. Ketika ibu lempar, ketika muncul angka 2 dari sini 1, 2. Ketika dapat, maka nanti ibu kasih pertanyaan. Sudah paham ya? Dari sana sampai sini. Nah, oke. Ibu lempar ya. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Tadi kita habis bahas apa? Umar bin Khattab termasuk dari khalifah kedua. Ya, benar. Kita lanjut ya. Berapa? 5. 3. Tadi Umar diberi gelar apa, Mbak? Al-Faruq, yang artinya beda. Satu lagi atau udah? Lagi. Ketika Umar sebelum masuk Islam. Setelah itu saat menggunakan adiknya membaca Al-Quran surat terus akhirnya masuk Islam. Ya, benar ya? Benar nggak? Benar. Ya, pas kepada semuanya. Nah, apakah dari pembelajaran hari ini ada yang kurang jelas atau perlu penjelasan yang lebih lanjut? Adakah yang mau menyimpulkan hari ini? Saya, Bu. Khalifah Umar bin Khattab ini menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Menjabat sebagai khalifah itu selama 10 tahun. Umar bin Khattab ini masuk Islam tuh karena mendengar adiknya Fatimah membaca Al-Quran. Terus hatinya bergetar. Setelah itu dia ingin masuk Islam menemui Rasulullah. Mbak Muhammad Hussein-nya. Setelah Abu Bakar itu diganti dengan Umar karena berdasarkan wasiat dari Khalifah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu
juga ada mengatur keamanan, membuat kemiliteran, keuangan negara. Itu tadi Baitul Mal ya. Kemudian juga mengatur sosial kemasyarakatan, yaitu ketika Khalifah Umar itu kepada masyarakat yang non muslim ataupun muslim itu berlaku adil. Jadi kita juga bisa meneladani beliau ya dengan bersikap moderat. Dengan ketika dengan non muslim ataupun muslim kita juga harus apa? Ya. Terus juga ada mengembangkan ilmu dan kebudayaan. Beliau membuat pusat-pusat kebudayaan, pusat-pusat ilmu, pendidikan. Nanti untuk kalian kerjakan nanti di rumah, nanti daftarnya jam 0.00 ya. Iya, Bu. Siap? Iya. Nanti bisa dicari dari sumber-sumber belajar, bisa dari buku paket, bisa dari jurnal, atau dari video-video juga bisa ya. Nanti kalau butuh bantuan juga bisa minta tolong sama ibu ya. Untuk ibu mau mengingatkan untuk jangan lupa belajar nanti malam. Besok minggu depan kita mau belajar mengenai khalifah siapa yang ketiga?